Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikdad Fauzan Gocetuhak dengan NIM 2209199 dari Prodi Mekatronika dan Kecerdasan Buatan, kelas 2A Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan salah satu sorting yang bernama quicksort. Apa itu quicksort? Quicksort adalah algoritma pengurutan sorting yang sangat efisien dan populer yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Algoritma ini bekerja dengan cara membagi data menjadi dua kelompok berbeda, yaitu data yang lebih kecil dan data yang lebih besar dari sebuah nilai pivot tertentu. Kemudian, algoritma akan memanggil dirinya sendiri untuk mengurutkan setiap kelompok tersebut secara rekursif. Ada 4 langkah. Yang pertama, pilih sebuah nilai pivot dari kumpulan data yang diurutkan. Yang kedua, bagi data ke dalam dua kelompok, data yang lebih kecil dari pivot dan data yang lebih besar dari nilai pivot. Yang ketiga, rekursif panggil quicksort untuk mengurutkan setiap kelompok yang terpisah tersebut. Yang keempat, gabungkan kembali kedua kelompok data yang telah diurutkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih jelasnya langkah-langkah tersebut. Langkah yang pertama, memilih pivot. Pada langkah ini, quicksort memilih nilai pivot dari kumpulan data yang akan diurutkan. Pivot merupakan titik acuan yang digunakan untuk membagi kumpulan data menjadi dua kelompok, yaitu kelompok data yang lebih kecil dari nilai pivot dan kelompok data yang lebih besar dari nilai pivot. Pemilihan pivot dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya menggunakan nilai pertama, nilai terakhir, nilai tengah, atau nilai acak dari kumpulan data. Langkah yang kedua, partisi. Pada langkah ini, quicksort memilih nilai pivot dari kumpulan data yang akan diurutkan. Pivot merupakan titik acuan yang digunakan untuk membagi kumpulan data menjadi dua kelompok, yaitu kelompok data yang lebih kecil dari nilai pivot dan kelompok data yang lebih besar dari nilai pivot. Pemilihan pivot dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya menggunakan nilai pertama, nilai terakhir, nilai tengah, atau nilai acak dari kumpulan data. Rekursif. Setelah kumpulan data terpartisi menjadi dua kelompok, langkah selanjutnya adalah memanggil quicksort secara rekursif untuk mengurutkan kode kelompok tersebut. Prosedur ini dilakukan secara berulang-ulang hingga seluruh kumpulan data terurut. Langkah yang keempat, menggabungkan. Setelah kedua kelompok terurut, langkah terakhir adalah menggabungkan kedua kelompok tersebut menjadi satu kumpulan data terurut. Proses ini dilakukan dengan menyusun kembali kedua kelompok secara berurutan. Lalu, saya akan menjelaskan quicksort dengan menggunakan contoh. Di sini ada 8 array yang sudah terisi angka, yaitu angka 7, angka 2, angka 1, angka 8, angka 6, angka 3, angka 5, dan angka 4. Di sini kita anggap angka 4 sebagai pivot, lalu yang warna oranye sebagai J, warna hijau sebagai I. Pertama, komputer akan menyimpan angka J di array pertama, dan komputer akan membandingkan apakah angka yang ada di ini lebih besar dari pivot atau lebih kecil dari pivot. Dikarenakan 7 lebih besar dari pivot, maka komputer akan melanjutkan ke array selanjutnya, lalu membandingkannya apakah lebih besar atau lebih kecil dari pivot. Dikarenakan 2 lebih kecil dari pivot, maka komputer akan menginkremen huruf I ke dalam array pertama. Setelah diinkremen, lalu komputer akan menukarkan isi dari kedua array tersebut, di mana 7 pindah ke array 2, 2 pindah ke array 1 seperti di bawah ini. Lalu komputer akan melanjutkan huruf J ke array selanjutnya, yaitu di dalamnya ada angka 1. Karena angka 1 lebih kecil dari angka 4, maka komputer akan menginkremen huruf I ke array selanjutnya, lalu menukarkan isi array tersebut menjadi seperti dua ini. Selanjutnya, komputer akan melanjutkan ke array selanjutnya. Karena 8 lebih besar dari 4, maka komputer tidak akan melakukan pertukaran. Lalu komputer akan melanjutkan ke array selanjutnya lagi. Karena 6 lebih besar dari 4, maka komputer juga tidak akan melakukan pertukaran. Lalu komputer akan lanjut ke array selanjutnya, di mana di dalamnya ada angka 3. Karena angka 3 lebih kecil dari 4, maka komputer akan menginkremen huruf I ke array selanjutnya yang berisi 7. Lalu komputer pun akan menukarkan isi dari kedua array tersebut menjadi seperti di bawah ini. Lalu komputer akan melanjutkan huruf J ke array selanjutnya. Karena 5 lebih besar dari 4, maka komputer tidak akan melakukan pertukaran. Setelah itu, pivot yang awalnya berada di akhir akan dipindahkan ke tengah-tengah setelah
huruf I ada di sebelah sini. Selanjutnya kita akan mempartisi array tersebut menjadi dua bagian, bagian kiri dan juga bagian kanan. Pertama, di bagian kiri kita milih angka 3 sebagai pivotnya. Lalu huruf J akan mulai mengecek di pivot di array pertama apakah array tersebut lebih kecil dari 3 atau lebih besar dari 3. Karena array tersebut lebih kecil dari 3, maka komputer akan mengincrement huruf I ke array selanjutnya dan array selanjutnya lagi di angka 1. Lalu komputer akan menukarkannya menjadi seperti di bawah ini. Kita lanjut ke bagian yang sebelah kanan. Kita anggap angka 6 sebagai pivotnya. Lalu komputer akan mulai memasukkan huruf J di array pertama. Karena array pertama lebih besar dari 6, maka komputer tidak akan melakukan pertukaran. Lalu komputer akan menjalankan ke array selanjutnya, yaitu angka 7. Karena angka 7 juga lebih besar dari 6, maka komputer tidak akan melakukan pertukaran. Lalu komputer akan lanjut ke array selanjutnya yang berisi 5. Dikarenakan 5 itu lebih kecil dari 6, maka komputer akan mengincrement huruf I ke array yang berisi 8. Lalu komputer akan menukarkan isinya menjadi seperti di bawah ini. Kompleksitas waktu. Kompleksitas waktu rata-rata dari algoritma quicksort dalam Python adalah O n log n. Namun, kompleksitas waktu terburuk worst case dari quicksort adalah O n kuadrat yang terjadi ketika pivot dipilih dengan buruk dan membuat partisi yang sangat tidak seimbang. Selanjutnya saya akan melakukan running sort. Selanjutnya saya akan melakukan live coding dari algoritma quicksort. Pertama, dep partisi dalam kurung array, kecil, besar. Baris ini mendefinisikan selanjutnya saya akan melakukan sebuah live coding algoritma quicksort. Baris pertama ada dep partisi dalam kurung array, kecil, besar. Baris ini mendefinisikan sebuah fungsi partisi dengan parameter array, kecil, dan juga besar. Fungsi ini akan digunakan untuk membagi array menjadi dua bagian, yang mana setiap elemen di bagian kiri array yang telah terbagi akan lebih kecil dari elemen pada bagian sebelah kanan. Lalu baris yang kedua adalah pivot sama dengan array dalam kurung besar. Baris ini adalah untuk memilih elemen pivot yang akan digunakan dalam algoritma quicksort. Pada elemen baris ini, elemen pivot diambil dari posisi akhir, yaitu posisi besar. Baris selanjutnya adalah I sama dengan kecil min 1. Baris ini untuk menginisialisasi huruf I sebagai indeks awal yang akan digunakan untuk menunjukkan indeks akhir dari bagian kiri array. Selanjutnya adalah for j in range dalam kurung kecil, besar. Looping ini untuk memberikan setiap elemen array dengan pivot, di mana range-nya antara kecil ke besar. Lalu baris selanjutnya adalah if array
J kurang dari sama dengan pivot. Baris ini untuk membandingkan setiap elemen, array dan pivot. Jika elemen array lebih kecil atau sama dengan pivot, maka akan dilakukan pertukaran elemen. Lalu baris selanjutnya adalah I sama dengan I plus 1 untuk melanjutkan huruf I ke array selanjutnya. Lalu baris selanjutnya adalah array dalam kurung I, array dalam kurung J, J sama dengan dalam kurung array J, array I. Baris ini untuk melakukan pertukaran elemen jika elemen array lebih kecil atau sama dengan pivot. Pertukaran elemen dilakukan dengan menggunakan pendekatan tuple packing dan unpacking. Lalu baris selanjutnya adalah array dalam kurung array I plus 1 array besar, sama dengan dalam kurung lagi array besar, array I plus 1. Baris ini untuk melakukan pertukaran elemen untuk menggeser pivot ke posisi yang benar di antara elemen-elemen array yang telah terbagi. Lalu baris selanjutnya adalah return I plus 1. Return I plus 1, yaitu untuk mengembalikan indeks terakhir dari bagian kiri array yang akan digunakan sebagai pivot. Selanjutnya adalah return I plus 1 yang akan di baris ini untuk mengembalikan indeks terakhir dari bagian kiri array yang akan digunakan sebagai pivot pada tahap selanjutnya dalam algoritma quicksort. Selanjutnya kita mulai bikin fungsi quicksort dalam kurung array, kecil, besar. Array ini digunakan baris ini untuk mendefinisikan sebagai fungsi quicksort dengan parameter array, kecil, dan besar. Fungsi ini nanti akan memanggil fungsi partisi dan menggunakan array dengan menggunakan algoritma quicksort. Lalu baris selanjutnya adalah if kecil lebih kecil dari besar 2. Baris ini untuk memeriksa apakah array masih bisa dibagi lagi atau tidak. Selanjutnya adalah V sama dengan partisi baris ini digunakan untuk memanggil fungsi partisi, di mana nanti fungsi partisi akan dianggap P.
Selanjutnya quicksort V 1. Baris ini digunakan untuk memanggil rekursi fungsi quicksort untuk mengurutkan bagian kiri array. Lalu baris selanjutnya adalah quicksort ini P plus 1. Bagian ini untuk memanggil rekursi fungsi quicksort untuk mengurutkan bagian kanan array. Selanjutnya kita tinggal memasukkan datanya. Baris selanjutnya ada baris data, di mana di dalamnya ada isi angka yang tadi dari PPT. Kita ambil saja angka berapa saja, 7, 2, 1, 8, 6, 3, 5, 4. 7, 2, 1, 8, 6, 3, 5, 4. Lalu bagian sini tuh lalu baris selanjutnya print titik 2 random angka. Baris ini digunakan untuk mengprint atau memperlihatkan random angka. Selanjutnya print data. Baris ini digunakan untuk memunculkan data yang masih acak. Selanjutnya kita buat size len dalam kurung data. Baris ini digunakan untuk menghitung panjang array yang sudah dimasukkan ke data tersebut. Selanjutnya kita panggil fungsi quicksort. Fungsi quicksort dengan isi data 0 size min 1, dimana ini untuk mengambil fungsi quicksort dengan menurutkan data yang dimulai dari angka 0 dan akhirnya adalah size min 1, array sebelum size. Lalu kita print angka yang sudah diurutkan. Baris ini digunakan untuk menampilkan kalimat angka yang sudah diurutkan. Lalu print data. Karena sebelum baris ini juga untuk menurutkan data, karena sebelumnya datanya sudah diurutkan oleh fungsi quicksort, maka nanti data yang keluar akan berubah. Selanjutnya kita tinggal run. Name data. Sebentar. Name data. Random angka. Oh iya, sama dengan lupa. Nah, bisa kalian lihat di sini. Awalnya angka yang dimasukkan merupakan angka acak 7, 2, 1, 8, 6, 3, 5, 4. Lalu yang angka yang keluar adalah angka yang sudah diurutkan, angka 1, 2, 3, 4 sampai angka 8.
Selanjutnya kita akan mencoba membandingkan quicksort dengan insertion sort. Fungsi insertion sort kurung R. Fungsi baris ini untuk mendefinisikan fungsi insertion sort di mana di dalamnya ada R. Lalu if for i in range for i in range dalam kurung 1, len dalam kurung R. Baris ini digunakan untuk mengiterasikan setiap elemen pada array i dari indeks ke-1 hingga indeks terakhir. Hal ini dilakukan karena suatu elemen yang ada pada array yang memiliki satu elemen dianggap sudah terurut. Lalu baris selanjutnya adalah k sama dengan r i. Baris ini digunakan untuk sebagai variabel k diisi dengan nilai elemen pada indeks ke i dari array R. Oke, baris selanjutnya j sama dengan i min 1. Baris ini variabel j diinisiasi dengan nilai indeks ke i min 1 dari array R. Baris selanjutnya while j lebih dari sama dengan 0 and k kurang dari rj dalam kurungnya rj titik 2 ya. Titik 2. Baris ini dilakukan untuk melakukan perulangan while yang berjalan selama nilai j masih lebih besar atau sama dengan 0 serta nilai k lebih kecil daripada nilai elemen pada indeks ke i dari array R. Baris selanjutnya adalah while R, berarti masukkan R j plus 1 habis j plus 1 sama dengan R dalam kurung j. Nah, baris ini dilakukan baris ini adalah nilai elemen pada indeks ke j plus 1 dari array R diubah menjadi nilai elemen pada indeks ke j. Lalu j min sama dengan 1. J min sama dengan 1. Nilai j dikurangi untuk mengecek elemen-elemen pada indeks sebelumnya. R dalam kurung j plus 1 terus sama dengan k. Baris ini setelah dilakukan posisi yang tepat, nilai pada variabel k dimasukkan ke dalam indeks ke j plus 1 dari array R. Selanjutnya sudah kita buat untuk data randomnya, input random untuk memanggil data random. Lalu random underscore angka lagi
angka sama dengan baris ini adalah variabel random angka diinisialisasi sebagai list kosong yang akan diisi dengan bilangan acak. Selanjutnya random angka tuh for i in range dalam kurung 1000. Baris ini adalah untuk melakukan perulangan for yang digunakan dari baris ini adalah perulangan for yang digunakan untuk menghasilkan bilangan acak sebanyak 1000 kali. Lalu random underscore angka dot, berarti pakai apa ya, pakai apa objeknya itu random dot dot randin, pakainya pakai randin, itunya dari angka 0 angka 1 sampai 1000. Udah ya, 1 sampai 1000. Baris ini adalah untuk mendapatkan nilai acak antara angka 1 hingga angka 1000 dihasilkan dengan menggunakan fungsi randin dari modul random, dan komponen tersebut dimasukkan ke dalam list random angka menggunakan metode append. Selanjutnya sudah selesai, kita ubah data sama random underscore angka. Baris ini untuk menganggap bahwa isi dari data sama dengan isi dari random angka. Kita hapus data yang ini, hapus, udah ya, dihapus. Lalu kita gunakan import time. Baris ini digunakan untuk mengimport waktu yang ada. Import time, kita mulai start underscore time 1 sama dengan time dot time. Baris ini dihasilkan sebagai variable start time 1 dihasilkan sebagai waktu awal sebelum dilakukan pengurutan dengan algoritma quicksort. Waktu dihitung menggunakan fungsi time dari modul time. Start time kita panggil fungsi quicksort. Kita langsung copy saja dari sini. Setelah dimasukkan fungsi quicksort, kita masukkan baris selanjutnya n underscore time 1 sama dengan time dot time. Baris ini digunakan untuk mengakhiri waktu yang sudah dimulai. Ini sudah waktu selesai, waktu underscore insert to quicksort ya, quicksort sama dengan end time kurang start time. Baris ini adalah untuk menekan waktu yang dibutuhkan untuk pengurutan dengan algoritma quicksort yang dihitung dengan menggunakan end time dikurangi start time 1.
selanjutnya kita mulai untuk yang bagian insertion shot-nya. Start time ubah menjadi 2 time dot time. Baris ini untuk memulai waktu. Baris ini digunakan untuk memulai waktu. Lalu masukkan insertion shot, kita isi dengan data. Baris ini digunakan untuk memanggil fungsi insertion shot dengan dalamnya ada data. Lalu kita end time ubah menjadi 2 sama dengan time dot time. Baris ini untuk mengakhiri waktu yang dilakukan di insertion shot. Selanjutnya waktu underscore insertion sama dengan end time 2 dikurang start time 2. Baris ini digunakan untuk mendapatkan waktu yang dibutuhkan di insertion shot ini dengan mengurangi end time 2 dikurangi start time 2. Selanjutnya kita pindahkan dulu ini ke sini P. Lalu print running time quick shot waktu quick shot detik. Baris ini digunakan untuk memunculkan hasil dari pengurutan waktu di quicksort. Lalu print lagi running time insertion shot waktu insertion shot. Habis itu lagi komennya belum detik. Oke, baris ini untuk memanggil hasil dari penghitungan waktu yang ada di insertion shot. Oke, selanjutnya kita coba run. Coba lihat. Ini angka sudah diurutkan benar. Selanjutnya kita lihat running time-nya di sini. Untuk running time quickshot ada 0,00114 dan seterusnya. Untuk running time insertion shot ada 0,0010 dan seterusnya. Dari hasil yang kita lihat bisa kita ketahui bahwa hasil eksekusi insertion shot lebih cepat daripada hasil eksekusi quicksort. Selanjutnya quicksort bisa diimplementasikan di dunia nyata. Saya mendapatkan sebuah jurnal implementasi algoritma quicksort untuk pembangkitan kunci algoritma RSA pada pengamanan data audio oleh Muhammad Ridho Hasbuan. Dari sini kita bisa ketahui bahwa berdasarkan penelitian yang terlakukan dapat diambil beberapa kesimpulan proses penerapan algoritma quicksort dengan cara melakukan pengacakan nilai untuk pembentukan kunci berdasarkan mode kriptografi algoritma RSA. Proses enkripsi dapat dilakukan setelah hasil pengambilan enkripsi. Dengan cara melakukan proses enkripsi dapat dilakukan dengan baik menggunakan algoritma RSA berdasarkan kunci yang telah dimodifikasi dengan algoritma quicksort. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.